Milea, pinjam dulu 100. Tidak, Dahlan. Memberikan info daripada masih untuk pirsawan. Adegan Milea Haq dan Dahlan tadi emang sungguh ikonik ya sob. Iya betul banget sob. Milenial pasti langsung nostalgia dengan alat komunikasi yang legendaris itu. Jangan lama-lama lagi. Yuk kita bahas sob. Telepon jadul atau yang masih kabel ini menurut liputan6.com sudah ada sejak tahun 1800-an sob. Wah pasti di bawah moyangnya Tom Hay alias bangsa Belanda. Tapi kita akan bahas serunya alat satu ini di mata generasi minyak tanah. Adik-adik generasi tektot boleh nyimak juga kok. Gaslah yang pertama, simbol orang kaya, orang penting atau paling tidak orang mampu. Karena di tahun 70-an sampai 90-an tidak banyak orang yang sanggup pasang teleponnya. Mungkin sanggup pasangnya tapi gak sanggup bayar tagihannya. Atau kepingin pasang, tapi mau nelpon siapa? Circle-nya orang yang gak punya telepon semua, ia kali nelponin damkar. Gas lagi sob, yang kedua nomornya sedikit, cuma 6 angka atau lebih lah. Bahkan saya masih ingat nomor telepon guru BK zaman SMA dulu ya sob. Pernah coba telepon tapi udah gak tersambung. Ketika bisa teror orang, karena tidak ada tampilan nomor di layar. Ya mungkin beberapa telepon super mahal udah ya sob. Coba komen di kolom komentar. Jadi kita bisa nelpon jahil secara random dengan mengaku jadi siapapun, termasuk Batman atau Ultraman, yang negatifnya tentu rawan penipuan. Keempat, deg-degan. Ya cuma playboy zaman telepon kabel yang bisa rasakan betapa deg-degannya nelpon gebetan karena berpotensi diangkat atau dijawab dulu oleh bokapnya yang galak, kakaknya yang sok galak, atau adiknya yang rese. Kita harus ngelembutin suara dan bicara sopan ya sob, ini sih beban banget. Ayo siapa yang pernah di fase ini? Maaf jubaidahnya ada tante? Keempat sob, telepon emang gak bisa dibawa kemana-mana, tapi dulu ada di mana-mana nih sob. Salah satunya telepon koin, jadi kalau seketika ada hal urgent, misalnya ban bocor gak bawa duit nih, selama ada koin dan telepon koin, kita bisa nih menghubungi teman atau tetangga untuk minta bantuan, satu level di atas telepon kon. Ada telepon kartu nih sob. Jadi kita beli dulu nih kartu telepon yang ada kuotanya, gede kartunya segede ATM sih, makin mahal kartunya, tentu makin lama durasi nelpon. Yang bisa kita pakai, tapi kalau langsung dipakai buat nelpon yang jauh banget apalagi luar negeri ya langsung abislah sob. Ada yang masih ingat gimana cara pakainya? Telepon koin dan telepon kartu ini dulu mudah sekali ditemukan ruang publik ya sob. Ada yang masih ingat gimana cara pakai telepon kartu? Komen di kolom komentar ya sob. Terus selain dua hal tadi ada fenomena wartel, yang viral banget kala itu sob. Ya konsepnya sederhana, sebuah kios buat numpang telepon dan bayar sesuai durasi yang kita pakai. Hayo, siapa nih yang nelpon gebetannya di wartel? Kelima gak bisa atau susah buat bohong. Misalnya kita janjian kumpul di rumah temen, pas mereka udah kumpul, kita gak nongol-nongol ternyata di sana ada telepon rumah, pas mereka nelpon kita dan yang angkat bukan kita. Udah pasti ketahuan deh kalau kita masih rebahan, belum OTW, mampus dah sob. Terakhir serunya request lagu di radio sob. Widih kalau sampai nyambung dan suara kita masuk seneng kayak lebaran hari ketiga sob. Terus titip salam buat temen-temen satu gang atau satu kelas. Salamnya salam jitak bagi-bagi aye. Geli nih kalau inget. Apalagi sampai bisa nembus kuis yang live di televisi nih sob. Sampai sebulan kita jadi bahan omongan sekampung. Oke segitu dulu ya sob bahas telepon rumahnya. Sampai jumpa sob.